Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilham, berasal dari kelas 1A Manajemen Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan 10 prinsip ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti one who manages a household atau pengelola rumah tangga. Rumah tangga dan ekonomi memiliki banyak kesamaan. Barang apa dan berapa banyak produk yang akan dibuat, siapa yang akan bekerja, sumber daya apa yang akan digunakan dalam produksi itu, pada tingkat harga berapa produk itu dijual. Masyarakat dan kelangkaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya dari suatu masyarakat sangatlah penting karena sumber daya adalah langka. Kelangkaan atau scarcity berarti suatu masyarakat memiliki jumlah sumber daya yang terbatas dan karena itu tidak bisa memproduksi seluruh barang dan jasa yang diinginkan anggotanya. Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Para ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat membuat keputusan, bagaimana masyarakat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Beragam kekuatan dan tren yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. 10 prinsip ekonomi. Bagaimana masyarakat mengambil keputusan. Orang menghadapi trade-off, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir pada batas-batas. Orang tanggap terhadap insentif. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Satu orang menghadapi trade-off. There is no such thing as a free lunch. Satu orang menghadapi trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu lain. Makanan, pakaian, leisure time, work, efficiency, equity. Membuat keputusan menghadapkan kita pada pertukaran trade-off, merelakan suatu tujuan. Satu orang menghadapi trade-off. Efficiency, equity. Efisiensi berarti masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka. Equity berarti manfaat dari sumber-sumber daya tersebut didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Mengambil keputusan harus membandingkan biaya dan manfaat dari alternatif yang akan dilakukan. Apakah memilih kuliah atau bekerja? Apakah masuk kelas atau tidur di rumah? Biaya kesempatan atau opportunity cost dari sesuatu adalah hal-hal yang harus Anda korbankan untuk mendapatkannya. Orang rasional berpikir pada batas-batas. Perubahan marginal or marginal change jelas penyesuaian terhadap suatu rencana kerja yang sudah ada sebelumnya. Orang membuat keputusan dengan cara membandingkan keuntungan marginal dan biaya marginal. 4. Orang tanggap terhadap insentif. Perubahan marginal dalam cost and benefits memotivasi orang untuk meresponnya. Artinya, kita tanggap terhadap insentif. Keputusan untuk memilih suatu alternatif dari yang ada terjadi ketika keuntungan marginal atau marginal benefits. Pilihan tersebut lebih besar daripada biaya marginal cost. Bintang bola basket LA Lakers memilih untuk tidak kuliah dan bergabung dengan NBA ketika lulus SMA dengan nilai kontrak 10 juta US dollar. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan antara dua negara akan menguntungkan keduanya. Competition result in gains from trading. Perdagangan menyebabkan orang atau negara berspesialisasi dalam keahlian mereka.
Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Market ekonomi adalah suatu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Dalam sebuah market ekonomi, rumah tangga menentukan akan kerja di perusahaan apa dan akan membeli apa dengan pendapatan mereka. Perusahaan menentukan siapa yang akan dipekerjakan dan barang apa yang akan dihasilkan. Adam Smith rumuskan pengamatan bahwa semua rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar bertindak seolah-olah dibimbing oleh invisible hand. Harga-harga adalah alat yang digunakan oleh tangan tak nampak ini untuk mengatur kegiatan ekonomi. Karena rumah tangga dan perusahaan mempertimbangkan harga saat mengambil keputusan untuk membeli dan menjual. Tanpa sadar mereka memperhitungkan manfaat dan biaya dari tindakan mereka secara sosial. Hasilnya, harga-harga memandu para pengambil keputusan ini untuk mencapai hasil-hasil yang dalam banyak kasus memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ketika terjadi kegagalan pasar atau market failure, pemerintah dapat lakukan intervensi di bidang ekonomi, yaitu untuk mendukung efisiensi dan equity. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah externality, dampak tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain. Contoh biaya eksternal adalah polusi. Kegagalan pasar juga dapat disebabkan oleh kekuasaan pasar atau market power, yaitu kemampuan sekelompok orang untuk mengatur harga-harga di pasar. 8. Standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Standard of living dapat diukur dalam hal perbedaan. Perbandingan pendapatan perorangan atau pendapatan per kapita, perbandingan nilai total produksi nasional atau PDB. Hampir semua variasi antara standar hidup dapat dikaitkan dengan perbedaan produktivitas atau productivity. Productivity adalah besarnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari 1 jam kerja seorang pekerja. Hikar produkti, hikar standard of living. Harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Inflation adalah peningkatan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Salah satu penyebab inflasi adalah pertumbuhan jumlah uang. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar, nilai uang itu sendiri akan turun. 10. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Phillips Curve menunjukkan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Ketika individu-individu membuat keputusan, mereka dihadapkan pada trade-off. Orang yang rasional mengambil keputusan dengan cara membandingkan antara biaya marginal dan keuntungan marginal. Perdagangan atau pertukaran dapat menguntungkan kedua belah pihak yang melakukannya. Pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan dalam masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan kinerja pasar jika terjadi kegagalan pasar. Produktivitas sebuah negara adalah faktor utama dari standar hidup. Masyarakat dihadapkan dengan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Sebutkan 3 contoh trade-off yang Anda hadapi dalam kehidupan. Apakah biaya kesempatan dari menonton film di bioskop? Air adalah pokok dalam kehidupan. Besar atau kecilkah keuntungan marginal atau dari segelas air? Mengapa pembuat kebijakan harus memperhitungkan insentif? 5. Mengapa pembuat kebijakan harus memperhitungkan insentif? 6. Apa yang dikerjakan oleh tangan tak nampak di pasar? 7. Mengapa produktivitas itu penting? 8. Bacalah koran atau kunjungi situs di internet untuk mendapatkan 3 cerita mengenai perekonomian yang baru-baru ini menjadi berita. Untuk setiap berita, carilah 1 atau lebih dari 10 prinsip tersebut yang relevan dengannya, dan jelaskan mengapa prinsip tersebut Anda anggap relevan.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.